Teluk Benoa, Bali Selatan, menyimpan kearifan yang diwariskan sejak ratusan tahun silam. Kekayaannya tidak hanya berupa gemerlap pariwisata. Teluk Benoa juga kaya akan budaya masyarakat maritim dan sebuah kisah harmonis kerukunan masyarakat antar etnis sebagai realisasi kebinekaan Indonesia. Popularitas Pulau Bali di mata dunia tidak lepas dari keindahan pantai dan lautnya. Sebagian bahkan menjuluki Bali sebagai miniatur surga di Katulistiwa. Bali Selatan menjadi wilayah yang paling padat dengan kegiatan pariwisata. Salah satu daya tarik Bali Selatan adalah Teluk Benoa. Di balik riuh pariwisata, Teluk Benoa menyimpan kearifan masyarakat yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Dan dari sinilah kearifan itu lahir. Desa Tanjung Benoa. Desa Tanjung Benoa terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Satu yang membuat desa ini lahir, besar, dan menjadi istimewa adalah keragaman dan kerukunan antar etnis. Tanjung Benoa ini terdiri dari beberapa ragam suku agama yang memang dari dulu tanah di Tanjung Benoa ini merupakan hutan yang kumpulan masyarakat yang ada itu ada di perbukitan. Nah, jadi mereka merasa untuk pengembangan nasib, mereka turun ke pesisir agar bisa melaut. Nah, di sini multi majemuk etnis ini sebenarnya memang umat Hindu dengan agama Buddha. Mereka bersamaan di sini seiring dengan perantauan mereka. Dari kumpulan beberapa masyarakat yang tergabung di masyarakat Tanjung ini, ada juga umat Islam kita yang dari Bugis datang ke Tanjung, karena Tanjung Benoa ini merupakan pesisir pantai. Nah, jadi rupanya bahwa perdagangan di antara perbukitan yang ada di selatan, Nusa Dua, jadi Tanjung Benoa identik dengan daerah pengembangan penjualan dari konsumsi orang-orang bepergian melaut. Masyarakat etnis Bali yang datang pertama kali ke desa adat Tanjung Benoa berasal dari Klungkung pada sekitar abad ke-17. Masyarakat yang kemudian datang menyusul berasal dari beberapa daerah seperti Gianyar dan Nusa Penida. Pelayaran masyarakat Tionghoa mulai masuk ke Indonesia sekitar awal abad ke-7 dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Sejak abad ke-11, ribuan warga Tionghoa mulai memasuki kawasan Indonesia. Para pedagang Tionghoa berlayar menggunakan kapal kayu dan mendarat di pesisir Tanjung Benoa. Dibilang di kapal wangkang. Memuat apa aja di satu kapal itu biasanya, Pak? Ya model dagang-dagang dari Cina apa jadi di Bali bawa apa nama babi.
Hubungan perdagangan antara daratan Nusantara dengan Tionghoa berlangsung langgeng sejak saat itu. Para pedagang Tionghoa membawa keramik, koin logam, dan ternak babi untuk diperjualbelikan di Tanjung Benoa dan dipasarkan ke Pulau Bali. Katanya berbulan-bulan dia di Bali, baru kembali lagi ke Cina, ya dia datang lagi ke Bali. Dia dulu mungkin dia naik kapal kayu ya. Kapal kayu dia ke sini tujuannya ke Bali kan dia dagang. Ya. So, mungkin dia sini saking lamanya di sini berbulan-bulan kan dia di sini tempat ya suci. Salah satu bukti keberadaan etnis Tionghoa adalah kelenteng Chow Eng Bio. Diperkirakan, kelenteng ini telah dibangun lebih dari 400 tahun yang lalu. Keberadaan kelenteng Chow Eng Bio dan masyarakat Tionghoa menjadi sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari desa Tanjung Benoa. Bahkan, kehadiran masyarakat Tionghoa menjadi warna baru keindahan harmoni Tanjung Benoa. Akulturasi budaya dan agama terjadi. Masyarakat Hindu Bali rutin meletakkan caneng sari setiap hari di sekitar kelenteng sebagai tanda kerukunan dan keindahan. Setelah etnis Tionghoa, kedatangan masyarakat Bugis ke Tanjung Benoa juga membawa budaya yang lagi-lagi membaur dengan apik di Tanjung Benoa. Sebuah masjid kemudian dibangun oleh masyarakat Bugis. Masjid Jami Mujahidin dibangun pada tanggal 8 Maret 1997. Harmoni multietnis di Desa Tanjung Benoa hanya salah satu contoh kekayaan di sekitar Teluk Benoa. Kekayaan lain Teluk Benoa adalah pariwisata. Wisata air menjadi daya tarik utama Teluk Benoa, terutama di sekitar Kabupaten Badung. Perkembangan jasa pariwisata di wilayah ini berkembang pesat sejak awal tahun 2005. Sekurangnya, Kabupaten Badung di sekitar Teluk Benoa kedatangan lebih dari 200.000 wisatawan domestik dan lebih dari 2 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Dalam konsep agama Hindu, kita menjunjung tinggi Trihita Karana. Konsep periangan, pelemahan, dan pawongan. Kebetulan Tanjung Benoa ini adalah Kabupaten Badung yang dari hulu ke hilir kita ada gunungnya, ada lautnya. Nah, jadi konsep Trihita Karana ini adalah konsep yang kita kembangkan di sini, bahwa perhiangan itu, pura-pura yang ada diwariskan oleh para leluhur kami, itu semua dirapikan dan dibuat sedemikian rupa agar menjadi baik. Akan tetapi, efek pariwisata tentu tidak menyentuh semua masyarakat di Teluk Benoa. Ratusan warga Teluk Benoa justru masih mempertahankan kearifan budayanya
sebagai nelayan. Nenek moyang masyarakat Teluk Benoa adalah nelayan. Budaya tersebut masih dipertahankan, meskipun kini sebagian besar masyarakat Teluk Benoa telah menggeluti bidang pariwisata. Masyarakat Tanjung Benoa dulu semua 100% hidup dari nelayan karena pesisir ini identik dengan ikan yang ada. Kalau mereka di bukit itu umbi-umbian karena daerah bukit kan tidak ada padi yang tumbuh. Jadi mereka memiliki ikan di pesisir bisa dijual untuk membeli padi. Nah, itu dasarnya dari beberapa keluarga itu turun ke bawah untuk menetap di pesisir. Nah, jadi berangsur-angsur karena arus pariwisata Bali ini berkembang, jadi mereka berubah profesi dari nelayan sebagian sampai sekarang ada juga kelompok keluarga besar yang hidupnya dari nelayan. Dan kita sekarang karena perubahan globalisasi pesat seperti ini, sekarang sudah sangat berubah dari 100% hingga menjadi 30% masih tersisa nelayannya. Salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan budaya mencari ikan untuk penghidupan adalah masyarakat desa Kedonganan. Terletak di pesisir timur Teluk Benoa, desa Kedonganan dihuni lebih dari 500 kepala keluarga yang seluruhnya berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat nelayan desa Kedonganan berangkat setiap pagi dan sore dari celah hutan bakau menuju Teluk Benoa. Mereka menyimpan perahu dan jukungnya di sepanjang tepi hutan bakau. Jukung bermesin tunggal ini menjadi andalan para nelayan untuk mencari ikan, kepiting, bahkan udang di Teluk Benoa. Imade Dabur adalah salah satu nelayan desa Kedonganan yang mewarisi profesi leluhurnya. Imade Dabur bahkan selalu mencari ikan bersama sang ayah, I Ketut Napruk. Keduanya menebar jaring sepanjang 1 kilometer untuk mencari ikan. Beberapa jam kemudian, jaring mereka angkat dan ikan-ikan Teluk Benoa ini mereka bawa pulang. Ya sekitar 10 kilo, kadang-kadang kalau rame itu, kalau sepi itu bisa 5 kilo, kadang seperti sekarang itu 4, kadang-kadang udah 4 ekor gitu. Ya kalau lebih saya jual di pasar, kalau tidak dapat itu kayak makan sendiri sama keluarga itu. Godaan pariwisata memang sempat mengubah penghidupan Made Dabur. Namun, profesi barunya tidak bertahan lama. Made Dabur kembali terpanggil untuk naik jukung dan menebar jaring. Dulu saya pernah kerja di bandara, tapi gajinya nggak mencukupi gitu loh. Makanya saya lari ke nelayan supaya bisa makan sehari gitu. Namun, kondisi dan situasi di Teluk Benoa telah berubah. Mencari ikan tidak semudah dulu lagi karena pesatnya pembangunan di kawasan ini. Perubahan kondisi di sekitar Teluk Benoa tidak membuat Dabur dan ratusan nelayan lain menyerah. Para nelayan ini tetap menganggap sumber kehidupannya adalah ikan-ikan di Teluk Benoa. Setiap hari, kehidupan para nelayan Teluk Benoa terus berdetak. Jukung nelayan hilir mudik membawa hasil menjaring semalam. Ikan dari mana, Bri? Di Teluk Benoa, Pak. Teluk Benoa? Iya. Masih banyak ikannya? Lihat ini kan banyak nih contohnya, lihat nih. Tuh. Banyak nih. Ada yang ditakutin nggak ke depan buat nelayan? Itu udah masalah reklamasinya itu. ini. Kenapa kok ditakutin? Buat Kalau itu diuruk, kita mau jaring di mana? Di mana tempat cari ikan lagi? Kan semua diuruk. Iya. Kan
mata pencaharian kita cuma di sana aja. Mau kasih makan apa anak-anak nanti kan gitu ya. Ada yang mau disampaikan untuk rencana reklamasi ini? Ya kalau bukan kalau boleh, tapi harus ya. Harus ini harus dibatalkan itu, jangan terjadi deh. Kita mau makan apa, ini masalah isi perut. Jangan sampai kita ngamuk-ngamuk nanti. Nanti efeknya nanti ke Iya. daratnya bagaimana? Iya. Apa kita tenggelam nanti kalau Iya. diuruk lautnya bagaimana? Saya memang dari kecil ke laut. Pokoknya anak istri untuk makan apa nanti? Cuma saya kerja di sini saja. Dari nenek moyang, dari orang tua, kakek semua kerja di sini. Cari ikan ya, Pak? Ya, Nanti kalau saya minta tolong dibatalkan. batalkan aja. Soalnya bukan saya aja, masih Semua banyak buat- nelayan yang lain itu loh yang berharap harus gini. Bagaimana caranya? Pokoknya lihatlah orang-orang kecil gitu ya. Jangan lihat bisnis saja, Iya. orang kecil juga lihat ya. Itu yang kalau memang ininya kan memang orang kaya itu punya duit. Kalau kita pikir dulu dong. Ketentraman, kerukunan, dan kesetiaan masyarakat sekitar Teluk Benoa terhadap budaya leluhur sempat terusik sejak tahun 2012 lalu. Kala itu, bergulir rencana reklamasi di Teluk Benoa. Rencana ini memancing reaksi penolakan oleh hampir seluruh masyarakat sekitar Teluk Benoa. Tak kurang dari 38 desa adat menentang rencana ini. Penolakan dilakukan karena masyarakat khawatir alam sekitar mereka akan rusak. Alasan ini juga diamini oleh Iwayan Patut. Penggiat konservasi di Bali Selatan ini khawatir Teluk Benoa akan kehilangan ekosistem yang mereka miliki. Nah, kalau di Teluk Benuanya sendiri, nah kita sebenarnya mau menyelamatkan ekosistem yang terkenal itu yang sudah dilindungi sejak tahun 2004, yaitu kuda lautnya gitu. Nah, sampai sekarang itu habitat terbesar di Bali Selatan. Nah, dengan adanya padang lamun di Teluk Benua ini, kuda laut adalah habitatnya di sana gitu. Ekosistem Teluk Benoa juga memiliki fungsi yang vital bagi ketahanan lingkungan Bali Selatan. Untuk mempertahankan alam Teluk Benoa, Iwayan Patut giat menyampaikan pesan konservasi ke berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Bahkan, Wayan juga melakukan penanaman kembali terumbu karang di beberapa lokasi untuk mengembalikan kekayaan laut Bali Selatan. Yang kita khawatirkan adalah biota dan ekosistemnya itu. Dan itu pasti terancam gitu. Orang tidak akan bisa menciptakan seperti apa yang kita rasakan sekarang gitu. Bagaimana? Orang melakukan budidaya kuda laut aja susah gitu. Nah, ketika sudah ada di alamnya, kenapa kita tidak jaga, kita tidak lestarikan ekosistem ini gitu. Kekhawatiran Wayan Patut bisa dianggap wajar karena dirinya telah menyaksikan perubahan yang dialami Pulau Serangan. Pulau Serangan sempat direklamasi atau diperluas dan membawa dampak bervariasi. Dan dampak terburuknya menyerang bagian kultur masyarakat. Dengan kondisi sebelum direklamasi, anak-anak itu orang tua yang lanjut usia, mereka udah bisa melakukan mencari pekerjaan dengan sendiri. Kalau sekarang, nah memang lanjut usia tidak lagi seperti dulu gitu kondisinya. Makanya banyak yang lanjut usia umurnya tidak sampai di atas 70 gitu. Nah, ini kan juga masalah faktor kesehatannya. Apalagi hasil reklamasi itu ada unsur-unsur misalnya
elemen-elemen misalnya dari kandungan karang gitu kan, kalau pada saat jadi debu misalnya, dia bisa kena mata, bisa kena pernapasan, sehingga mengurangi kondisi kesehatan. Menurut Guru Besar Universitas Udayana, Iwayan Windia, rencana reklamasi Teluk Benoa akan menyerap lebih dari 250.000 tenaga kerja. Angka ini jauh di atas jumlah pengangguran di Provinsi Bali yang hanya sekitar 40.000 orang. Artinya, kebutuhan tenaga kerja ini akan disuplai dari luar Bali. Kondisi ini diyakini akan meningkatkan risiko friksi sosial oleh pendatang yang tidak adaptif terhadap sosiokultur masyarakat Bali. Begini, manusia itu adalah makhluk teritorial. Kalau teritorinya berubah, maka sosio dan kulturalnya pasti juga berubah. Sebab manusia adalah makhluk teritorial. Itu saja prinsip-prinsip dasarnya. Kita mengenal di Bali kan ada spiritual, sosial, fisikal, pariangan, pawongan, palemahan. Palemahan diganggu, maka manusia ini akan juga berubah pola pikirnya tentang responnya terhadap socio and cultural yang harusnya dipelihara keharmonisannya. Itu prinsip dasar yang saya pegang. Laju pariwisata Bali sejak 1920 silam memang sangat pesat. Bahkan tanpa reklamasi pun, Bali dianggap sudah seharusnya mengevaluasi laju perkembangan pariwisatanya. Dan sekarang sudah mulai kan macet-macet konflik sosial di grassroots, turis dibunuh, turis diperkosa, villa dicuri. Itu menandakan bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi dalam rencana pengembangan pariwisata di Bali. Harus dirubahlah. Menurut saya memang di Bali memang perlu sudah mulai moratorium perkembangan pariwisata dan dikembangkan ke daerah lain yang masih potensial. Sumbawa, Flores, Timor itu masih potensial, di lain pulau juga masih potensial. Dan Bali cukuplah sampai sekian saja, lagi tambah macam-macam, apalagi di Bali Selatan. Jika evaluasi tidak dilakukan, bahkan reklamasi tetap digulirkan, Wayan Windia khawatir Bali akan menerima dampak yang tidak bisa dipulihkan. Dampak terburuknya adalah manusia Bali merasa disakiti perasaan sosiokulturalnya. Karena PHDI percaya di sana adalah merupakan daerah kawasan suci. Dan Bali kental dengan aspek-aspek spiritual. Kalau dia disakiti hatinya, mungkin dia diam sementara, tapi dia terus akan ada dalam sekam yang terus akan menjadi pemberontakan sosial dalam dirinya. Siapa itu muncul kayak puputan Magarana, puputan Badung. Dia diam, tapi waktu saatnya dia meledak, dia bela dengan mati-matian oleh masyarakat Bali kesucian kawasan. Apalagi di sekitar Teluk Benoa terdapat sedikitnya 70 titik suci yang diyakini oleh masyarakat dan leluhurnya sejak ratusan tahun lalu. Termasuk sebuah titik suci Lolowan Temau yang terletak di tengah Teluk Benoa. Puluhan titik suci ini bukan sekedar keyakinan bagi masyarakat Teluk Benoa, tapi juga jati diri mereka. Rencana pembangunan memang sejatinya tidak akan merugikan jika dilakukan di tempat yang tepat dan dilaksanakan secara merata. Teluk Benoa telah memiliki budaya dan kearifan yang sangat berharga bagi masyarakatnya. Kerukunan multi etnis dan budaya menjaga warisan leluhur adalah nadi dalam kehidupan mereka. Mempertahankannya berarti melindungi kearifan, kekayaan, dan kesetiaan masyarakat Teluk Benoa akan budaya dan jati diri mereka.